Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Gria Perwita Wisata yang berbahagia, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati dan muliakan. Alhamdulillah petang hari ini meskipun listrik padam, namun alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan. Kita masih bisa insyaallah meneruskan untuk membacakan kitab fikih muyassar, dan kita melanjutkan bab salat idain. Kita masuk pada makanu salatil aid, tempat yang digunakan untuk menunaikan salat Id. Dianjurkan salat Id diadakan di tanah yang lapang, dan kalau memungkinkan bisa berkumpul dengan beberapa kampung sehingga jamaah yang hadir itu akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi, hingga akan memungkinkan untuk bisa bertemu dengan saudara muslim yang lebih banyak lagi. Dan memang hal ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat mengenai manakah yang lebih utama, ya salat Id itu dilakukan di tanah yang lapang, yang luas, atau dilakukan di masjid. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i memandang bahwa salat Id itu layak dilakukan di tempat ataupun di tanah yang lapang manakala memang masjid itu tidak mampu untuk menampung debit jamaah. Adapun kalau kemudian masjid itu mampu untuk menampung debit jamaah yang ada, maka dalam pandangan mereka yang lebih utama tetap saja dilakukan di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid merupakan tempat yang lebih utama. Masjid merupakan tempat yang lebih bersih dan lebih mulia. Oleh karenanya mereka kemudian menyatakan senantiasa dari waktu ke waktu kaum muslimin dan juga para ulamanya, mereka sholat Id, ya, Idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha itu di Mekah Al-Mukarramah. Ini sudut pandang dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Namun para penulis memandang bahwa yang lebih kuat, yang lebih bagus bahwa sholat Id itu dilakukan di tanah yang lapang ataupun di musholla, menimbang bahwa baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau tinggal di kota Madinah, dan di sana juga ada tempat yang mulia yaitu Masjid Nabawi, yang seseorang sholat di masjidnya sendiri dengan sholat di Masjid Nabawi itu berbeda derajatnya. Ya, sholat di Masjid Nabawi keutamaannya 1000 kali
lebih utama dari sholat di masjid yang lain, ya, tentu selain Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian menimbang apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau sholatnya bukan di Masjid Nabawi. Sebagian para ulama ada yang menyatakan ya sholatnya itu kalau sekarang di Masjid Al-Ghamamah, ya Masjid Al-Ghamamah, yaitu yang ada di sebelah barat dayanya, ya, barat daya dari Masjid Nabawi. Di sana ada Masjid Al-Ghamamah, kemudian dekatnya lagi ada Masjid Abu Bakar, ya, kemudian ada Masjid Ali. Para ulama sebagian menyatakan Rasulullah ketika itu sholatnya baik untuk sholat id ataupun sholat meminta hujan, ya, itu di tempat yang sekarang didirikan Masjid Al-Ghamamah. Padahal di dekatnya ada Masjid Nabawi. Seandainya sholat di masjid itu lebih utama daripada di musholla yang ketika itu belum ada bangunannya, tentulah Rasulullah lebih memilih sholat di Masjid Nabawi. Kecuali kalau kemudian ada turun hujan ataupun ada hal-hal yang lain yang menghalangi sholat itu dilakukan di musholla, di tempat yang lapang, barulah kemudian berpindah ke masjid. Nah, kemudian kalau para ulama yang bermadzhab Syafi'i ini beralasan bahwa senantiasa dari waktu ke waktu kaum muslimin termasuk para ulamanya, termasuk para fuqahanya, ya ahli fikihnya itu kemudian di Mekah sholat di Masjidil Haram, maka boleh jadi wallahu alam kata para penulis, karena Mekah ketika itu sangat sulit untuk mencari tempat yang lapang, yang luas, yang melebihi luasnya Masjidil Haram, ya, menimbang bahwa Mekah itu memang lokasinya bergunung-gunung ataupun berbukit-bukit, ya, banyak bukit bebatuan di sana. Hingga kemudian di Mekah Al-Mukarramah yang senantiasa dijadikan opsi untuk melakukan sholat adalah di Masjidil Haram. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian apakah sebelum sholat Idain itu ada adzan dan iqamah? Ya, apakah sebelum sholat Idain itu ada adzan dan iqamah? Ya, di dalam hadis-hadis yang ada di sana tidak ada penjelasan sama sekali dari Rasulullah SAW bahwa sholat Idain itu didahului oleh adzan dan iqamat. Bahkan dari Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya mengatakan lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha, innamal khutbatu ba'das shalah. Ya, bahwasanya tidak ada adzan ataupun tidaklah dikumandangkan adzan baik di hari Idul Fitri ataupun di hari Idul Adha. Hanya saja sholat itu dilakukan setelah khutbah, ya. Sholat dilakukan setelah khutbah. Ini mau diambil? Ya. Ya, tolong. Kemudian dari Jabir bin Samurah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira marratin wala marratain
bi ghairi adanin wala iqamatin. Kata beliau, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan bukan hanya sekali dua kali. Ya artinya sholat beliau banyak, lebih dari sekedar dua kali. Namun di sana tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Apakah kemudian perlu dipanggil dengan panggilan tertentu, semisal as-salatu jami'atun? Ya, as-salatu jami'atun. Salat Id ini dilakukan dengan berjamaah. Ya, sebagian para ahli fikih memandang perlu dengan mengatakan demikian. Namun menurut para penulis yang lebih tepat, ya, menimbang tidak adanya riwayat yang datang dari Nabi tentang akan adanya ucapan tersebut, maka juga tidak ada dari para sahabat, maka yang lebih tepat adalah tidak perlu juga dikomando dengan ucapan demikian. Apakah ada sholat sunnah setelah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha? Dalam hal ini tidak ada satupun hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang adanya sholat qobliyah ataupun ba'diyah dari sholat Idain. Tidak ada. Oleh karenanya, ya maka yang tepat, ya, kita tidak perlu kemudian sholat sunnah baik sebelum ataupun setelah Idain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Maka beliau kemudian salat 2 rakaat yang tidak didahului sebelumnya ataupun tidak ditambah setelahnya. Wa ma'ahu Bilal, dan juga ketika itu ada Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, nomor 945. Ya, ini adalah ketika sholatnya di musola ataupun di tanah lapang. Adapun kalau kemudian seseorang datang ke masjid, ya sholatnya memang diadakan di masjid, maka tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan mayoritas para ulama berpendapat ya sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Meskipun tidak kita pungkiri sebagian para ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Nah, adapun kalau kemudian sholatnya di masjid dan ketika itu sholat Idul Fitri pun belum dimulai, maka seseorang tetap dianjurkan ya untuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Dan ini yang dipilih oleh Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' fis Saudiyah. Namun ada pendapat yang lain dari guru para penulis, yaitu dari Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan man dakhala musallal Id fala yajlisu hatta yusalliya rak'atain. Seseorang yang datang ke tempat sholat Id, ya, dan itu yang dimaksud bukan di masjid, yaitu di tanah lapang, maka dia tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat, ya, kecuali sholat 2 rakaat. Didasarkan kepada sabda Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjida fala yarka' rak'atain qabla ayyajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Wa musallal Id masjidun, dan menurut pendapat beliau bahwa tempat sholat untuk Id itu dianggap juga sebagai masjid. Ya, karena masjid itu kalau makna secara bahasa adalah tempat untuk
tempat untuk sujud ya. Mohon maaf, tempat untuk sujud. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-khuyyada ay ya'tazilnahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kepada orang-orang perempuan yang sedang haid itu untuk menjauh dari musola. Ya, dari kata-kata ini maka beliau berpendapat kalau begitu musola juga dihukumi sebagai masjid. Namun wallahu ta'ala a'lamu bishawab, di sini penulis juga tidak begitu menekankan untuk pendapat yang kedua ini, pendapat Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Namun beliau ataupun mereka sudah di bagian awal menyatakan yang lebih tepat ataupun bahkan yang sahih itu tidak perlu kemudian sholat tahiyatul masjid. Tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ya mushola bukanlah masjid. Namun kita hormati ya kalau ada ulama yang berpendapat demikian. Kemudian al-khuruj ilal musalla wa ruju' minhu. Beberapa hal yang berkaitan dengan kepergian seseorang ke tempat sholat dan kembalinya dari tempat sholat. Yang pertama, dianjurkan untuk berpagi-pagi ataupun bersegera ya menuju ke tempat sholat id ya untuk bisa dekat dengan imamnya. Dan supaya dia mendapatkan pahala ya bercepat-cepat bersegera menuju kepada melakukan amal soleh dan menunggu datangnya sholat id. Yang kedua, dianjurkan pula untuk datang ke tempat sholat id itu dengan masyian, itu dengan berjalan kaki dan dalam keadaan tenang dan tidak ribut, ya, tidak kemudian gaduh, namun dalam keadaan tenang. Yang ketiga, dianjurkan untuk berbeda jalan ketika perginya dan pulangnya. Ya, ketika perginya dan pulangnya. Kalau memang ada dua jalan, atau bahkan lebih, maka dianjurkan misalnya berangkatnya dari arah sini, nanti pulangnya dari arah sini. Kemudian yang keempat, dianjurkan ketika menuju ke tempat sholat id untuk sembari bertakbir, itu yang istilah kita dengan takbiran. Itu Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamdu. Kemudian yang kelima, dianjurkan untuk makan beberapa buah kurma ya, sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun sholat Idul Adha, maka yang dianjurkan adalah makan setelah sholat, dan lebih baik lagi adalah makan dari hewan kurbannya. Namun kalau di tempat kita kan lama ya, mana yang masaknya gulai, mana yang rendang, itu kan lama. Tapi kalau sabar nunggu ya itu yang lebih utama. Jadi setelah sholat nunggu dulu matangnya masakan dari binatang kurbannya. Kemudian ada istilah at-takbir mutlak dan takbir muqayyad, yaitu bacaan takbiran yang sifatnya itu umum, dilakukan di waktu kapan saja, di mana saja, dan takbiran yang sifatnya itu adalah muqayyad, yang dibatasi dengan waktu tertentu. Maka takbiran untuk kedua sholat id itu ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Ada yang sifatnya umum, bisa dilakukan di sembarang waktu dan di mana saja, dan ada yang kemudian muqayyad yang dibatasi dengan waktu tertentu. Dan yang dimaksud dengan muqayyad di sini dibatasi dengan waktu tertentu, yaitu
dilakukan adbarus shalawatil maktubah. Ya, dilakukan seusai sholat wajib. Dilakukan seusai sholat wajib. Jadi takbiran itu dilakukan seusai sholat wajib. Dan bacaan takbir yang muqayyad yang dibatasi dengan ataupun yang dikaitkan dengan sholat wajib ini adalah dimulai di sholat subuh hari Arafah. Ya, dimulai di sholat subuh hari Arafah. Jadi maksudnya ketika usai sholat subuh maka kemudian dimulailah takbir yang muqayyad tadi sampai dengan asar hari tasyrik yang ke-13, ya. Sampai dengan waktu asar hari tasyrik yang ke-13. Adapun yang mutlak maka dianjurkan untuk dibaca di Idul Fitri dan juga di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah dan juga di hari-hari tasyrik. Jadi yang mutlak, yang umum itu waktunya lebih luas. Demikian yang menjadi akhir pembahasan masalah sholat Idain. Mungkin sebelum kita lanjut, ya ada yang perlu didiskusikan, monggo. Oke, monggo Pak. Bacaannya sama Pak, bacaannya sama saja. Jadi tetap Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun takbirnya mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh, karena memang kedua-duanya disebutkan di dalam hadis. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau 2 kali juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, maka silakan. Jadi untuk bacaannya sama saja, gitu. Mau yang mutlak, mau yang muqayyad sama. Ya, mungkin dulu pernah kita singgung ya. Jadi Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma ketika sudah masuk di bulan Dzulhijjah itu maka mereka keluar ke pasar-pasar ya untuk kemudian melantunkan takbir. Maksudnya adalah takbiran ini. Jadi masuk bulan Dzulhijjah langsung kemudian pergi ke pasar-pasar dan bertakbir. Nah, kalau di tempat kita kan kemungkinan ya takbir mulai dibaca rame-rame itu ketika malam tanggal 10-nya di bulan Dzulhijjah. Padahal lebih daripada itu disunahkan ketika mulai masuk di bulan Dzulhijjah sudah dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, itu takbir yang mutlak tadi Pak nggih. Adapun yang muqayyad dimulai sholat subuh hari Arafah, ya sholat subuh hari Arafah. Ngatan Pak ya? Itu untuk bacaannya sama. Baik, kita lanjutkan, itu masuk kepada sholatul kusuf, yaitu sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Di sini sudah biasa dilakukan sholat gerhana Pak? Sampun. Alhamdulillah. Nah, ini cuman berarti murojaah ya. Definisi sholat gerhana. Ia sholatun tu'adda bi kaifiyatin makhsusatin inda dhulmati ahadin nairani asyams au qamar. Yaitu sholat yang ditunaikan dengan tata cara yang tertentu ketika ada keadaan yang gelap. Ya, ketika gelapnya satu di antara 2 yang bercahaya, yaitu baik matahari ataupun rembulan. Yang kedua, dalil disyariatkannya untuk sholat kusuf. Dalam hal ini ada hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang dianjurkannya untuk sholat gerhana. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ingkasyafati syamsu yauma mata Ibrahim. Terjadilah gerhana matahari di hari Ibrahim meninggal dunia. Di sini Ibrahim siapa yang dimaksud? Ya, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nas, maka kemudian banyak manusia mengatakan, ingkasyafat li mauti Ibrahim. Ini ada gerhana matahari karena Ibrahim meninggal dunia. Faqala Rasulullah SAW, maka baginda Nabi SAW kemudian menepis apa yang disampaikan, apa yang dibincangkan, apa yang dibicarakan oleh manusia, oleh banyak orang, dengan menyatakan inna syamsa wal qamar ayatan, ya, ayatan min ayatillah, bahwa matahari dan rembulan itu adalah satu di antara ataupun dua ayat, dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Maka keduanya tidaklah ataupun tidaklah terjadi gerhana dari keduanya karena meninggalnya ataupun lahirnya seseorang. Jadi baik ketika terjadi gerhana matahari ataupun terjadi gerhana rembulan, gerhana ini terjadi bukan karena ketika itu ada seseorang yang lahir ataupun seseorang yang meninggal dunia. Maka pesan Rasulullah, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Maka apabila kalian melihat keduanya, gerhana pada keduanya, baik matahari ataupun rembulan, maka hendaklah kalian segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah. Dan tegakkanlah salat hingga kemudian rembulan ataupun matahari itu tampak kembali. Hingga tampak kembali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, hukum sholat gerhana. Ya, hukum sholat gerhana. Mayoritas para ulama berpendapat bahasanya sholat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Yaitu berdalil dengan hadis yang tadi sudah kita bacakan, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah, di mana di dalam hadis tadi ada perintah secara jelas dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu agar kita kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah dan menegakkan salat, yaitu salat gerhana. Dan kenapa kemudian sholat gerhana ini tidak dikatakan wajib, padahal Nabi memerintahkannya? Yang memalingkan dari kewajiban menuju kepada sunnah, yaitu hadis tentang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah SAW tentang kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Maka si Badui tadi bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban untuk saya selain yang 5 tadi? Faqala lahu, maka baginda Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menjawab, la illa an tatawwa'a syai'an, ya, tidak ada lagi kewajiban kecuali kamu, kalau kamu sekedar ingin melakukan ya tatawwu', yaitu sesuatu yang hukumnya adalah anjuran ataupun sunnah. Ini mayoritas para ulama. Adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi,
berpendapat ya sholat kusuf, sholat gerhana hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya memang dalam masalah fikih ini para ulama yang bermadzhab Hanafi ini banyak berbeda dengan tiga ahli fikih yang sebelumnya. Ya kebanyakan, meskipun juga yang tiga itu ada terkadang perbedaan juga, namun yang paling sering berbeda itu adalah Hanafi. Di mana Abu Hanifah itu memang beliau tinggalnya di Kufah, itu di Irak, dan terkenal di kalangan para muhaddisin, para ahli hadis, bahwa para ulama yang tinggalnya di Madinah itu mereka lebih faham dan lebih banyak menghafalkan hadis-hadis yang ada. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka berikan biasanya akan banyak didukung dengan hadis-hadis yang ada. Berbeda dengan Abu Hanifah yang tinggalnya di Irak, itu ketika kemudian tidak ketemu hadis maka akan menggunakan ro'yunya, ya, akan menggunakan ro'yunya untuk memutuskan kasus-kasus yang ada. Dan ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin, ya, gurunya para penulis ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau yaitu kitab Shalah, ya, sebagaimana yang dicantumkan di kitab salat, kitab yang membahas masalah salat, wa huwa qaulun qawiyyun ay al-qaulu bi wujubiha. Ya, beliau menyatakan bahasanya yang berpendapat bahwa salat kusuf itu hukumnya adalah wajib itu memiliki sisi pendalilan yang kuat. Wa 'allalu dzalika li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Dan mereka beralasan berilah ya karena Nabi memerintahkannya. Wa khuruju ilaiha fazi'an, dan keluarnya ke tempat sholat ini bersegera. Jadi begitu ada gerhana langsung kemudian bersegera menuju ke tempat sholat. Wa qala, dan kemudian baginda Nabi mengatakan innaha takhwif, ini adalah bentuk peringatan yang menakutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khutbah khutbatan 'azimatan, dan kemudian baginda Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat agung. Wa uridat 'alaihil jannatu wan nar, dan ketika itu diperlihatkanlah kepada baginda Nabi surga dan neraka. Fa kullu hadhihi al-qara'in al-'azimah tash'uru bil wujub, maka korinah-korinah, indikator-indikator yang agung ini ya mengarahkan kepada kewajiban, tentang wajibnya sholat gerhana. Nah kemudian mereka yang mengatakan bahwa sholat gerhana itu wajib, ya, sholat gerhana itu adalah wajib, mengomentari alasan para ulama yang mengatakan bahasanya sholat gerhana itu adalah sunnah dan berdalil dengan pertanyaan Arab Badui tadi, bahwa jawaban Rasulullah kepada Arab Badui tadi itu berkaitan dengan sholat yang sifatnya daurnya itu adalah harian. Kalau harian ya cuma 5 saja, ya. Cuma 5 saja. Namun berkaitan dengan masalah gerhana ini sifatnya bukan lagi harian, dan ini adalah peristiwa yang terjadinya tidak tertentu. Peristiwa yang terjadinya tidaklah tertentu. Ya, berbeda dengan sholat yang harian tadi. Dan bahwa sholat gerhana ini adalah sholat yang dzawil asbab, yang dilakukannya itu karena memiliki sebab, yaitu sebabnya adanya gerhana. Sebagaimana ada sholat jenazah itu wajib dan dia bukan harian. Kenapa dilakukan sholat jenazah? Karena adanya kematian. Maka ini kurang lebih cara berdalilnya adalah demikian. Namun kemudian di bagian akhir para penulis berpendapat wasahih anna sholatal kusuf sunnatun muakkadah, bahwa
sholat gerhana ini hukumnya adalah sunnah namun sangat ditekankan. Liquwati adillati man qala bidzalika, dan karena kuatnya dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan bagi para ulama yang berpendapat akan sunnah muakkadnya sholat gerhana. Ya. Dan ini yang dipilih oleh termasuk juga guru dari tiga penulis itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Adzan jam berapa ini? 47. Ini masih ada nggih? Baik. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya bahwa sholat gerhana hukumnya adalah sunnah tapi sangat ditekankan. Artinya ketika terjadi gerhana hendaknya ya di setiap masjid itu diadakan sholat, memfasilitasi bagi orang-orang yang akan melakukan sholat. Rabian yang keempat, waktu sholatil kusuf, ya, waktu ditunaikannya sholat gerhana. Waktu dimulainya sholat gerhana adalah ketika sudah mulai ada gerhana. Jadi gerhana itu sudah mulai kelihatan hingga selesainya gerhana, ya, hingga selesainya gerhana. Didasarkan kepada hadis yang tadi sudah kita bacakan, idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliha. Ketika kalian melihatnya, yaitu ketika kalian melihat adanya gerhana, maka hendaklah kalian banyak berdoa kepada Allah dan sholatlah hingga kemudian keduanya itu terang kembali, keduanya tampak kembali. Cuman kalau di tempat kita ya misalnya pernah kan terjadi gerhana yang lumayan agak panjang, ya mungkin 1,5 jam itu mungkin pegel juga ya, 1,5 jam. Kuat betul Pak, 1,5 jam sholat. Mungkin yang sholat kuat imamnya yang nggak kuat ya. Dan kemudian bahwa ini sebagian pendapat para ulama di masa kini, kita tidak hanya bertopang dengan pendapat para ahli falak, bahwasanya jam sekian itu akan terjadi gerhana. Namun untuk melakukannya kita harus betul-betul melihatnya, ya, betul-betul melihatnya dengan mata kepala kita sendiri tanpa menggunakan peralatan. Didasarkan kepada sabda Rasulullah, wa idza ra'aitumuhuma, ya, ketika kalian melihat keduanya. Jadi kalau memang misalnya ini diprediksi misalnya jam 18:45 terjadi gerhana, namun ternyata misalnya tertutup, tidak kelihatan, maka sebagian para ulama mengatakan berarti tidak disyariatkan untuk sholat gerhana. Kenapa? Karena gerhananya tidak tampak. Jadi di sini dijelaskan la yastakhdimu fiha nadharatin aw mukabbiratin wa nahwihi. Tidak perlu menggunakan ya alat-alat yang canggih ya, untuk memandangnya ataupun menggunakan alat-alat pembesar, ya tidak perlu. Yang kelima, bagaimana hukum sholat kusuf di waktu-waktu terlarangnya sholat? Dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Gimana kalau gerhananya itu terjadi pas di waktu kita dilarang untuk melakukan sholat? Misalnya di waktu habis subuh, misalnya gitu ya. Habis waktu subuh kan kita dilarang untuk melakukan sholat. Ya, pendapat yang pertama bahasanya ketika bertepatan dengan waktu dilarangnya untuk melakukan sholat, maka tidak perlu dilakukan sholat gerhana. Ataupun nanti melakukannya ketika misalnya sudah keluar dari waktu yang terlarang tersebut. Dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Hanafi. Dan juga ada sisi pendapat yang lain itu dari madzhab Hambali
dan juga ada satu riwayat dari Imam Malik. Dan kemudian waktu yang ada tadi kita manfaatkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, kita gunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah dan beristighfar dan berzikir, bertahlil, bertasbih dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, ya tetap dilakukan sholat pada waktu tersebut. Kenapa? Karena ini sholat yang zawatul asbab, yaitu sholat yang memiliki sebab. Maka sebagaimana sholat yang memiliki sebab yang lain, meskipun bertabrakan dengan waktu dilarangnya sholat, maka tetap dilakukan sholatnya. Dan ini yang dianggap lebih tepat oleh para penulis. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang adzan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'd. Kemudian yang keenam, hukum mengenai melakukan sholat gerhana itu dengan berjamaah. Sepakat para ahli fikih bahwa sholat gerhana itu dilakukan dengan berjamaah. Untuk sholat gerhana matahari. Adapun gerhana rembulan, sebagian para ulama berpendapat ya tidak perlu dengan berjamaah. Abu Hanifah dan juga Malik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau berdua, bahwa sholat gerhana rembulan yaitu cukup sholat sendiri 2 rakaat, ya, 2 rakaat, dan tidak perlu melakukannya dengan berjamaah. Dengan alasan tidak ada dalil hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sholat gerhana rembulan itu dilakukannya dengan berjamaah. Adapun pendapat yang kedua, dan ini merupakan mazhab Hambali, bahwasanya sholat gerhana kedua-duanya baik matahari ataupun rembulan itu dilakukan dengan berjamaah. Maka pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah bahwa sholat gerhana rembulan tetap dilakukan dengan cara berjamaah. Didasarkan kepada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang sahih, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar la yusafani li mauti ahadin wala li hayati." Bahwa gerhana matahari ataupun rembulan itu terjadi bukan karena meninggal ataupun hidupnya seseorang, yang meninggal ataupun lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fafzi'u ila shalah. Kalau kalian melihat keduanya, maka bersegeralah kalian untuk menunaikan salat. Maka pendapat yang lebih kuat bahasanya baik gerhananya itu matahari ataupun rembulan tetap dilakukan dengan berjamaah. Kemudian sifatnya, ya, cara melakukan sholat gerhana. Para ahli fikih berpendapat, bahkan bersepakat bahasanya sholat gerhana itu adalah 2 rakaat, ya, adalah 2 rakaat. Akan tetapi yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama adalah 2 rakaatnya itu cara melakukannya bagaimana. Maka para ulama yang bermadzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, selain kemudian mereka berpendapat bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat, namun di tiap-tiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Di tiap-tiap rakaatnya ada 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Ya, dan 2 kali bacaan. 2 kali bacaan, 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Maka ini yang disepakati oleh para ulama yang bermadzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
Didasarkan kepada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan terjadilah gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi alaihi wasallam berdiri untuk menunaikan sholat bersama dengan para sahabat dan memperpanjang bacaannya. Kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau bangkit dari rukuk dan kemudian memperpanjang bacaannya kembali. Ya, memperpanjang bacaannya kembali. Wahiyya duna qiraatihi al-ula, dan ini bukan bacaan rakaat yang bukan bacaan berdirinya yang pertama, bukan, namun ini bacaan yang baru. Kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya, bukan rukuknya yang pertama tadi, bukan rukuknya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kemudian baru sujud 2 kali. Jadi gampangnya, saat gerhana ketika seorang sudah berdiri di rakaat yang pertama, kemudian dia baca Al-Fatihah dan surat yang panjang, kemudian rukuk, dan rukuknya ini panjang juga, kemudian berdiri lagi, dan setelah berdiri dia membaca Al-Fatihah dan membaca bacaan lagi, kemudian rukuk lagi. Ya, setelah rukuk kemudian rukuknya lama, berdiri lagi, baru kemudian menunaikan sujud. Dengan kata lain, sholat gerhana itu 2 rakaat, namun tiap rakaatnya ada 2 rukuk dan 2 sujud. Ya, kalau 2 sujudnya udah biasa, namun ada 2 rukuk dan 2 sujud. Kemudian summa qama fa sana'a fil raq'ati tsaniyah misla dzalika. Kemudian beliau pun memperbuat di rakaat yang kedua sebagaimana yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Kemudian beliau bersabda, inna syamsa wal qamar la yusafani li mauti ahadin wala li hayati walakinnahuma ayatan min ayatillahi yurihuma ibadahu fa idza ra'aitum dzalika fafzu ila sholati. Sesungguhnya tertutupnya matahari ataupun rembulan ataupun terjadinya gerhana itu bukan karena mati ataupun lahirnya seseorang, akan tetapi keduanya merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada para hambanya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat. Adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat innaha rakaatan, memang salat kusuf itu, salat gerhana itu 2 rakaat, namun fi kulli rakaatin qiyamun wahidun wa rukun wahidun kasairin nawafil. Maka di setiap berdirinya itu cuma 1 kali rukuk, sebagaimana salat sunnah yang lainnya. Nah, ini tidak sebagaimana pendapat yang pertama. Dia 1 kali berdiri, cuma 1 kali rukuk, kemudian bangkit dari rukuk dan kemudian langsung sujud. Wal aula, dan yang lebih utama di sini bukan menggunakan istilah wasahih, namun yang aula, yang lebih utama adalah beramal sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis, yaitu sebagaimana pendapat para ulama yang pertama, yaitu ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu 1 rakaat itu 2 rukuk dan 2 sujud. Dan bahwa di rukuk yang kedua di dalam setiap rakaatnya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Maka kemudian para penulis menggunakan istilah wal aula, bukan menggunakan ungkapan was-shahih yang benar, ya. Namun aula yang lebih utama. Kenapa? Karena bahwa rukuk yang kedua itu statusnya adalah sunnah. Rukuk yang kedua di tiap-tiap rakaatnya itu statusnya adalah sunnah. Sebagaimana kalau sholat id ada takbir zawaid, ya, takbir tambahan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Maka ini rukuk yang kedua di tiap rakaatnya hukumnya adalah sunnah. Maka yang lebih utama adalah melakukannya sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Ya, demikian yang kita baca di malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi di
waktu yang akan datang ya masih beberapa poin ya terkait dengan masalah sholat gerhana. Masih ada dikit menit, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo Pak. Boleh Pak, boleh. Cuman kalau memang ada yang lain maka adalah mengajak bersama. Dan bahkan tadi sudah ada pendapat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki ya, kalau gerhananya itu gerhana bulan maka yang utama malah sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Namun seandainya kemudian maunya berjamaah tapi ternyata nggak ada orang ya sholat sendiri nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Moga Pak. Ya intinya kalau ada yang melihat kan bisa dipantau ya. Salah seorang misalnya naik ke tempat bangunan yang tinggi ataupun memintalah siapa yang memiliki bangunan yang tinggi itu tolong dilihatin. Bisa. Jadi melihat di sini sebagaimana melihat hilal. Jadi kalau sudah ada yang melihat betul-betul melihat dengan mata tanpa perlu alat bantu, ya maka bisa kemudian menunaikan sholat gerhananya. Adzan Pak. Allahu a'lam bishawab. Muka Pak. Ya, sama Pak. Kalau misalnya kita masbuk gitu ya, apakah kita perlu juga menambah dengan takbir zawaid? Jawabnya iya sama. Tapi itu takbir zawaid hukumnya adalah sunnah. Kalaupun tidak menambah juga sholatnya sah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bacakan, semoga menambah ilmu bagi kita semuanya. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.